Tuhan yang Maha Esa, pada hari Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2015, upacara Disnatalis ke-34 Universitas Tadulako dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Dipimpin oleh Ketua Senat. Kita dimulai. Selesai. Ayat suci Al-Quran oleh Kori Mikdan SSY dan Sari Tilawat Ayu Vida Tanjung SP. واعتصموا
Sambutan Ketua Senat Universitas Taruna kepada Bapak Profesor Haji Hasan Basri MA PhD dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Kepala Provinsi Sulawesi Tengah, Rektor Universitas Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Pengadilan Negeri Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Komandan Provinsi Kabupaten Lampung, Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Danlam Provinsi Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu, para anggota Senat Universitas Lampung, para pimpinan bank mitra dan jajarannya BNI, Bank Syariah Mandiri dan TNI, para guru besar dan Universitas Lampung, ketua lembaga dan kepala biro, para pejabat eselon dan Universitas Lampung, para dekan, dekan, kepada sekretaris pengurusan dan perwakilan studi, para tenaga pendidikan Universitas Lampung, serta anak sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya menerima perkataan dan menyampaikan syukur dan Allah Taala atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini memenuhi undangan kami dalam rangka pelaksanaan Universitas Lampung yang ke-34. Bapak sekalian yang berbahagia, di dalam pesanan pertama kali ini saya beri turun memupuk persamaan membangun Universitas Lampung. Bapak Ibu sekalian yang bisa memahami, sampai bersekolah akan memupuk persamaan karena persamaan adalah kunci menuju kejayaan. Togetherness is the key to glory, kata Bang Bijak. Kita bisa rasakan sendiri betapa persamaan kita bekerja apabila kita ikat dengan persamaan untuk mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan, kemaslahatan dan kebaikan yang bersama. Pengalaman menunjukkan betapa tenangnya kita bekerja membenahi ini jika suasananya aman dan damai, tidak ada yang kita menciptakan kegaduhan, menjaga kerukunan sendiri, mengatur pasal satu teman, memancing dari atau mengundi dalam nipah. Kita sudah rasakan betapa benarnya ini kita bertugas ketika ada mereka yang mencoba membuat suasana berunitas ini. Tujuan kita bersama sangat jelas dan kita suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan alumni yang berkualitas yang mampu bersaing di dunia kerja regional, nasional, dan internasional. Untuk mencapai tujuan ini, saya dibutuhkan SDM yang bertimbul dan berkualitas tinggi, fasilitas belajar yang memadai, dan mahasiswa yang tangguh dan siap beraktivitas. Artinya kita sekarang adalah apakah kita sebagai dosen sudah menjadi
sudah memahami proses belajar yang kita siapkan, dan sebagai mahasiswa sudah siap mental untuk belajar keras, jadi kita dapat selesai waktunya dengan motivasi yang tinggi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sudah jadi beberapa tahun kelas terbelakang berdiri. Undang-undang Rektor yang sudah dipegangi memimpin universitas ini yang telah meletakkan dasar-dasar pengembangan pengembangan kampus ini akan berlanjut. Tidak sudah besar dalam jumlah mahasiswa sekitar 29 orang, besar dalam jumlah dosen 132 orang, dan besar dalam jumlah tenaga administrasi 243 orang. Dan jumlah dosen yang ada menang guru besar 33 besar orang doktor, 243 manusia dan orang sarjana. Apabila secara maksimal jumlah tenaga pendidik ini sesungguhnya sudah memadai untuk membawa kelas ini menuju kejayaan. Sudah banyak yang kita capai, sudah berbagai prestasi yang kita hasilkan. Puncaknya adalah pengakuan pemerintah bahwa kita layak menyandang akreditasi institusi B dalam status kita sebagai BLU. Harus kita akui, ini adalah hasil perjuangan panjang dan kerja keras kita semua di bawah kepemimpinan Bapak Rektor yang dalam waktunya selama perjalanan semalam tidak pernah berhenti merespon dan memikirkan apalagi yang kita kerjakan untuk membuat universitas ini dapat disejajarkan dengan wilayah di bidang mana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita mengeluarkan universitas diri dengan hasil yang kita capai. Tantangan di masa depan jauh lebih berat. Akreditasi universitas kita yang B hanya berlaku selama 5 tahun ke depan. Pada tahun 2020, tepat pada saat undang dicanangkan umum dalam pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan pendidikan sesuai visi kita akan nilai keluar oleh KPD. Apakah universitas kita masih layak memberi nilai akreditasi B atau turun ke D atau naik ke A? Alangkah ironisnya nanti jika pada tahun di mana universitas ini dicanangkan umum dalam pengabdian kepada masyarakat, proses pada saat yang sama akreditasi universitas ini turun. Ini tantangan besar. Siapa yang akan jadi rektor nanti? Ini tantangan kita bersama. Belum lagi kita akan sekarang keluar kebijakan ini yang akan menerbitkan peringkat perguruan tinggi di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Melalui peringkatan ini, masyarakat luas akan menyaksikan di mana posisi UNDAK yang telah dibuat perguruan tinggi di Indonesia. Apakah UNDAK masuk ke dalam universitas yang bisa dibanggakan atau sebaliknya masuk ke kelompok perguruan tinggi yang dalam menyebutkan namanya perlu dilakukan kondisi agar tidak terlalu dengan Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya dalam kita sedang mengajak kita semua universitas akademika terpelaku dan semua pemangku kepentingan stakeholder universitas terpelaku masuk dengan negaranya dan semua unsur pimpinan dengan bersama-sama menciptakan dan menjaga ketenangan, kedamaian dan suasana akademik yang aman dan damai dalam menentang terpelaku negara lain. Mari kita bekerjasama dengan baik untuk berkasih masing-masing dengan niat demi kejayaan kita terpelaku. Mari kita hindarkan hal-hal yang mungkin menimbulkan tindakan negatif bagi kita di kalangan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan dan itu semua. Saya kutip kembali tadi yang disampaikan di atas, kebersamaan adalah kunci menuju kejayaan. Together is the key to glory. Demikian, demikian saja mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini mewakili Bapak Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Bunga Tinggi Sombang. Beliau juga adalah staf dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi atau yang mewakili
yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, yang saya hormati Bapak Danrem 132 Telapor, saya mengucapkan beliau, yang saya hormati Bapak Danlan Al-Faruq, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, saya mewakili beliau, Bapak Wali Kota, Bapak Didi, yang saya hormati Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Dewan Pertimbangan, yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Profesor, yang saya hormati Ketua Senat dan seluruh anggota Senat yang kami muliakan, yang kami banggakan, para dekan, Direktur Program Pasca dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Sekretaris Lembaga, yang kami hormati para mitra kami, dalam hal ini pimpinan Bank BNI yang sempat hadir bersama seluruh mitra kami, yang saya hormati pimpinan Bank Syariah Mandiri dan mitra kami yang lainnya, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sempat hadir, para ketua jurusan, koordinator program studi, kepala lab studio serta seluruh pimpinan unit teristimewa, pelangi 3 pilar, UPT Security, UPT Data, Komdis, sama-sama jajarannya dari tim cleaning service yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami banggakan para sesepuh Universitas Telapor, baik dari sesepuh dosen maupun tenaga administrasi yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para dosen, staf administrasi, anak-anakku mahasiswa yang kami banggakan, yang kami cintai, kami banggakan Ketua dan Anggota Persatuan beserta seluruh pengurus dan anggota, keluarga besar Universitas Telapor, keluarga besar masyarakat Pondok Batu Bela dan warga di sekitar kampus yang berbahagia, hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang ceria ini Allah masih memberikan kesempatan dan kegiatan untuk hadir di auditorium dalam rangka membangun silaturahim untuk memperingati Isnatalis ke-34 Universitas Tadulako yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 1981 silam, yang walaupun peringatannya agak bergeser ke tanggal 31 Agustus 2015. Tahun 2015 ini merupakan momentum untuk kebangkitan Universitas Tadulako dalam mengemban tugas-tugas pribadi dan dengan berbagai produk hukum dan perundang-undangan dalam mendorong proses reform Universitas Tadulako secara gradual atas tugas dan fungsi dalam bingkai kinerja perguruan tinggi, baik dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Lahirnya Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 telah ikut melahirkan sisi-sisi pembaharuan yang mesti dipahami oleh kita semua agar informasi yang berkembang dan dapat dikembangkan tetap selaras dengan maksud dari sebuah landasan hukum
Hadirin yang kami muliakan, saat ini paling tidak sejarah telah melengkapi awal perjalanan Universitas Lahore. Ketika detik-detik kelahiran universitas ini tanggal 18 Agustus 1981 yang menjadi wadah penyatuan komitmen anak bangsa yang ada di daerah ini pada masanya. Pelaku pada zamannya di saat lembaga ini masih dalam beraya cabang-cabang lembaga pendidikan tinggi adalah mereka yang termasuk sesepuh yang hari ini dapat hadir bersama-sama kita hari ini di gedung auditorium. Di samping mereka yang telah mendahului kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit dari sesepuh inilah yang hingga saat ini menjadi modal bagi kita semua, khususnya generasi penerus, dalam mengokohkan komitmen membangun institusi yang diharapkan meraih kepercayaan dan rasa bangga dari masyarakat, termasuk rasa bangga dari keluarga besar Universitas Lahore yang saat ini memiliki dosen kurang lebih 1.127 orang, di luar dari dosen Badan Layanan Umum dan dosen tetap non-PNS. Perlu kami jelaskan bahwa mahasiswa saat ini telah tercatat 29.000, belum termasuk mahasiswa baru angkatan 2015 yang tembus pada angka 7.864 orang. Sangat layak dan pantas bila kita yang sedang mendapat amanah saat ini berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyiramkan amanah pengabdian dan tanggung jawab sebagai pemegang tali temani mencerdaskan anak bangsa. Ada masa ini karena ada saat sebelumnya, dan setuju atau tidak, saat yang ada sekarang ini perlahan tapi pasti akan menjadi masa silam di mata generasi kita yang akan datang. Menghargai sesepuh sebagai seorang kakak dan orang tua adalah wajib hukumnya, dan di dalam diri orang-orang terdidik bukan tempatnya untuk takabur, lupa sejarah, apalagi mendiskreditkan orang lain. Sungguh berat medan yang dihadapi oleh para sesepuh kita pada masanya. Sungguh besar tantangan yang menghadap mereka pada zamannya. Tetapi demi atas nama Universitas Lahore, atas nama kemajuan Sulawesi Tengah, semangat mereka telah sukses diantarkan ke dalam penuh generasi penerusnya, termasuk kita-kita yang duduk di hadapan mereka saat ini. Bapak Gubernur hadirin yang saya hormati, transitional reform Universitas Lahore harus dimaknai sebagai deorientasi keuangan yang terus memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama kolega yang sedang mendapat amanah, mulai dari rektor hingga pimpinan unit pelayanan terdepan di program studi dan juga unit lainnya. Hanya dengan komitmen yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi akan melahirkan trust dari para stakeholder, terutama orang tua mahasiswa yang menitipkan anak-anak mereka untuk dididik dan dibentuk dalam bingkai manusia Indonesia yang berkarakter. Kepercayaan masyarakat itu sangat strategis. So, hanya dengan kepercayaan, Universitas Lahore telah menanamkan modal bernama social investment saat mengubah misi Tridharma perguruan tinggi. 4 pilar utama harus menjadi roh dalam jati dirinya. Yang pertama, mereka harus memiliki nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, nilai kecerdasan. Yang ketiga, harus tangguh. Dan yang keempat, harus peduli. Hadirin yang kami hormati, sebagai bagian dari refleksi perjalanan panjang pengabdian Universitas Lahore, aksesibilitas yang kuat dan seiring terhadap peningkatan angka partisipasi kasar merupakan sisi lain yang menjadi perhatian seluruh warga kampus Universitas Lahore. Saat ini APK Pendidikan Tinggi Sulawesi Tengah baru sekitar 16,10% dari sekitar 307.050 orang anak usia 19 sampai 23 tahun sesuai dengan data yang ada pada kami. Dari APK tersebut, Universitas Lahore memberi share pada angka 9,6% untuk wilayah Sulawesi Tengah dari angka 6,9 tahun
Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru S1 yang diterima Universitas Lampung dari tahun ke tahun. Insya Allah, dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, Universitas Lampung akan terus memantapkan sarana dan prasarana pendidikan, terutama infrastruktur dan sarana pendukung pembelajaran lainnya, tanpa mengabaikan kondisi dan suasana lingkungan kampus yang nyaman. Kampus ini harus tumbuh di atas dua benteng kesucian, yakni kokoh dalam etika akademik dan sahaja dalam menjaga estetika lingkungan kampus. Tahun ini Universitas Lampung dinobatkan sebagai kampus terbersih dan terindah kedua setelah Hotel Santika, Hotel Sultan Raja untuk kategori non-SKPD sesuai dengan penilaian dari tim Gubernur Sulawesi Tengah. Dengan area kampus untuk kawasan pendidikan yang mencapai 171,6 hektar, bukan luas yang sempit, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penanganan kebersihan dan keindahan oleh kita semua. Sampai saat ini jumlah petugas yang menangani penataan lingkungan dan pertamanan, termasuk tenaga kelistrikan dan keairan, sudah mencapai jumlah 150 orang. Belum termasuk yang ada di unit-unit fakultas dan lembaga yang mencapai angka 80 orang, dan cleaning service yang bersifat outsourcing yang jumlahnya sekitar 100 orang. Mereka inilah yang dengan kompak bahu-membahu menjaga kebersihan dan keindahan kampus bersama-sama dengan security dalam menjaga kampus dari suasana yang bisa mengancam ketenangan pelaksanaan proses pembelajaran. Kami harus akui bahwa peran dekan dan seluruh jajarannya serta ketua-ketua lembaga dan unit lain dengan inisiatif berdiri merekrut tenaga telah ikut mengambil bagian penting dalam menjaga kebersihan dan keindahan kampus. Hadirin yang kami hormati, dalam mendukung dan mengokohkan eksistensi dan peran institusi pendidikan tinggi Universitas Lampung, beberapa mata yang terus digenjot antara lain sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur bidang pendidikan dan pengajaran. Sekalipun belum sempurna, namun secara bertahap kami melakukan upaya paralel dan simultan dalam menata kampus, baik dari sisi infrastruktur, kurikulum hingga kualitas sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan. Tahun ini ada 6 fakultas yang dialokasikan mendapatkan bangunan fisik, baik dekan maupun ruang perkuliahan dan laboratorium. Fakultas yang mendapat alokasi anggaran APBN adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk gedung dekan berlantai 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Peternakan Perikanan mendapat ruang kuliah dan laboratorium, sementara laboratorium farmasi untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bersumber dari dana Badan Daya Tumbuh. Bagi fakultas yang belum kebagian tahun ini, kita sama-sama berdoa dan berupaya agar pada tahun 2016 mendatang bisa dialokasikan oleh pemerintah pusat, walaupun sejumlah informasi menyebutkan bahwa pada tahun 2016 anggaran pendidikan tinggi akan mengalami penurunan setelah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di tanah air, seperti pembangunan rel kereta api, lapangan udara, dan pelabuhan. Namun demikian, kita tetap harus optimis agar ke depan Universitas Lampung tetap menjadi PTN yang bisa diperhitungkan di kawasan timur Indonesia, dicintai masyarakat dan dipercaya oleh calon mahasiswa. Untuk perbaikan layanan mutu akademik bagi mahasiswa sebagai stakeholder, terutama dalam proses pembelajaran, sejak 2 tahun terakhir kami telah mengeluarkan surat penegasan bahwa dosen yang berhak memberi kuliah pada mahasiswa jenjang S1 hanya dosen yang berkualifikasi minimal pendidikan strata 2. Bahkan berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 8 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung, dosen yang akan diberi tugas tambahan mulai dari rektor sampai sekretaris jurusan harus berpendidikan minimal doktor. Aturan ini pula
yang telah menumbuhkan semangat juang yang tinggi, sehingga dalam tahun ajaran 2015-2016 ini tidak kurang dari 60 dosen dari 10 fakultas mendaftarkan diri ke jenjang S3 ke berbagai PTN yang terbuka di Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Visi Universitas Tadulako pada tahun 2020, Universitas Tadulako unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian, merupakan pegangan semua sivitas akademika dalam membuat perencanaan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Sangat disadari bahwa terdapat harapan besar dari masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, agar penyelenggara pendidikan tinggi Universitas Tadulako dapat lebih berperan memajukan dan meningkatkan pembangunan kewilayahan serta harapan sebagai center for excellence dan agent of change, sekaligus leading dalam membangun moral force menghadapi perubahan dan dinamika kehidupan global. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama berbasis simbiosis mutualistik terus akan didorong baik lintas instansi maupun antar perguruan tinggi untuk semua skala dan area, mulai dari tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kerjasama ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama. Unit lain juga termasuk di dalamnya, yaitu International Office, dengan prinsip kolegial demi dan untuk atas nama Universitas Tadulako. Dalam membangun kerjasama, kami selalu tekankan dan mengingatkan perlunya kebersamaan. Tidak terlalu penting siapa yang menginisiasi suatu usaha, tapi yang lebih prinsip adalah apa dampak yang diinisiasi itu bagi kepentingan Universitas Tadulako. Hadirin yang kami muliakan, yang terpenting pula kami sampaikan bahwa dengan cara berpikir demikian, maka hasil kerjasama yang telah, sedang, dan akan dilakukan diharapkan lebih memberi penguatan atas potensi yang dimiliki Universitas Tadulako. Telah menjadi komitmen internal bahwa rentang waktu 2015-2019 Universitas Tadulako harus mampu menjadi leading dalam hal pengembangan dan kemajuan IPTEK agar lulusannya dapat bersaing secara regional maupun global dengan bertumpu pada konsep suasana akademik yang harmonis. Yang kedua, mengembangkan budaya akademik dari aspek sosial ekonomi maupun lingkungan dan pembangunan kewilayahan. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, memasuki usia 34 tahun Tadulako, usaha dan perjuangan yang dilakukan secara kolegial dan kolektif secara berangsur membuahkan hasil, terutama dalam hal kepercayaan masyarakat yang terindikasi pada peringkat perguruan tinggi, baik yang dikeluarkan Webometric Rank maupun POI-IQ. Untuk peringkat Universitas Dunia Webometric atau Webometric Ranking of World University adalah inisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di situs web. Peringkatan didasarkan pada gabungan indikator yang memperhitungkan baik volume maupun isi web, visibilitas dan dampak dari publikasi web sesuai dengan jumlah peranala luar yang diterima. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kegiatan ilmiah diwakili di situs akademik yang sering diwakilkan dengan menggunakan indikator bibliometrik. Sementara untuk OICU menggunakan OICU.org University Web Ranking dengan menggunakan parameter yang digunakan oleh OICU sebagai dasar patokan untuk memeningkatkan website perguruan tinggi yang diambil dari Google PageRank, Majestic Theoretic Domain, dan ketiga Alexa Traffic Rank. Berdasarkan hasil pemeringkatan keduanya, terlihat tren yang membanggakan bagi keluarga besar Universitas Tadulako. Pada tahun 2014 silam, Universitas Tadulako masih berada pada peringkat 76 versi Webometric dan tahun ini naik ke peringkat 65. Sementara untuk versi OICU Universitas Tadulako berada pada posisi 115 tahun 2014 dan saat ini berada pada peringkat 68. Bahkan khusus untuk peringkat excellent
bergerak naik ke posisi 30 dari 480 tertinggi yang disurvei di Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kementerian Ristek Dikti juga akan merilis peringkat perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini, Kemenristek Dikti baru mengumumkan klaster 1 PTN di Indonesia yang kesemuanya adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. Sementara klaster 2, 3, 4, dan 5 belum diumumkan. Namun demikian, dari 3.320 perguruan tinggi Indonesia, jumlah perguruan tinggi per klaster telah diumumkan. Untuk klaster pertama sebanyak 11 perguruan tinggi BH, klaster kedua 55 perguruan tinggi, klaster 3 sebanyak 644 perguruan tinggi, klaster 4 2.329, dan klaster 5 sebanyak 281 perguruan tinggi. Dengan usaha, perjuangan, kebersamaan dalam doa, kita tentu wajar bila berharap agar kiranya Universitas Lampau bisa masuk dalam klaster 2 bersama 55 perguruan tinggi lainnya. Sekali lagi, ini adalah harapan dari kita semua sebagai keluarga besar Universitas Lampau di momen terindah di usia 34 tahun sebagai perguruan tinggi negeri mandiri di bumi tanpa Lampau. Hadirin yang berbahagia, merujuk pada frame pemikiran tersebut, Universitas Lampau rentang waktu 2015-2019 diharapkan mampu memperkuat budaya transformasi dari orientasi dengan cara mengurangi sikap pragmatis melalui pengokohan analytical thinking dalam rangka meminimalkan hal-hal yang masih tertinggal dan mengejar hal-hal yang berkemajuan. Budaya tersebut harus bertumbuh pada spirit keterlambatan sehingga karya akademik dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan semangat visi Universitas Lampau. Itulah mengapa kesemua spirit yang digambarkan tadi tidak terlepas dari upaya penataan dan penguatan sistem sebagai sebuah institusi, sehingga pemeringkatan yang dilakukan Kemenristek Dikti bukan diarahkan untuk meraih peringkat semata, tetapi harus dipandang bahwa hasil pemeringkatan adalah akibat dari sebuah proses. Bila pemeringkatan ditempatkan pada tujuan, maka roh eksistensi lembaga pendidikan tinggi Universitas Lampau justru dia, sebab peringkat terlahir dari indikator dan indikator tergambar dari proses, dan proses itulah bagian dari karya dan bakti bagi institusi dan kepercayaan. Dengan demikian, fokus pada proses menjadi koridor pelaksanaan pidana yang tetap bertumpu pada refleksi pemenuhan harapan stakeholder, yakni mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan beberapa aspek penilaian Kemenristek Dikti yang untuk sementara masih menggunakan 5 indikator utama. Yang pertama adalah kualitas dosen, porsinya 12%. Kedua, kecukupan dosen, porsinya 18%. Kualitas manajemen 30%. Keempat, kualitas kegiatan kemahasiswaan 10%, dan kualitas kegiatan penelitian 30%. Terkait dengan kualitas manajemen, satu komponen strategis adalah perbandingan antara dana kerjasama dengan total anggaran yang ada. Konfigurasi ini akan menekankan perihal komposisi antara dana yang bersumber dari uang kuliah tunggal atau SPP dibandingkan dengan dana-dana lain yang tidak membebani mahasiswa. Itulah sebabnya sangat diharapkan agar sivitas akademik Universitas Lampau, khususnya dosen yang memiliki kegiatan kerjasama dengan pihak lain, agar dana kerjasama tersebut dimasukkan ke dalam DIPA sebagai penerimaan negara keempat universitas dengan uraian penggunaan dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran atau RKA, sehingga dana tersebut dapat memperbesar porsi total anggaran di luar dana SPP atau UKT. Untuk itu, komponen tersebut, indikator manajemen juga meliputi akreditasi institusi dan pembandingan antara jumlah produk terakreditasi A dan B terhadap total program studi yang ada. Luasnya cakupan komponen manajemen telah ikut memasukkan prestasi mahasiswa dari sisi lama studi dan IPK. Semakin lama mahasiswa menyelesaikan studinya, semakin menurunkan nilai indeks komponen manajemen, termasuk IPK mahasiswa yang rendah
menjadi indeks komponen nilai pada aspek manajemen. Hadirin yang kami muliakan, bila melihat secara hierarki, maka tergambar dengan jelas bahwa kita semua harus mengambil peran dalam proses penguatan kelembagaan sesuai tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, agar pada saatnya institusi terlapor dapat secara sistem terkawal menjadi organisasi yang sehat. Memang disadari bahwa komponen penilaian dan aspek yang digunakan dalam pemeriksaan perguruan tinggi kesemuanya menggambarkan dimensi health organization. Untuk maksud tersebut sangat dibutuhkan pertama, kebersamaan, kedua adalah integritas dan keteladanan, ketiga transparansi, dan keempat rasa cinta dan bangga terhadap profesi. Hal yang terkait dengan rasa cinta profesi ini yang sangat esensial, sebab baik dosen maupun pegawai untuk tidak memposisikan profesinya hanya sekedar penggugur julukan unemployment. Bila itu tumbuh dalam sukma, maka ketiga hal yang disebutkan lebih awal menjadi sia-sia. Kebersamaan, integritas dan keteladanan serta transparansi tidak akan memberikan resonansi dalam pengabdian bila cinta profesi ternyata berada pada posisi yang terabaikan. Salah satu ciri seorang dosen profesional bukan saja mau didengar oleh mahasiswanya, tetapi mau mendengar apa yang disampaikan mahasiswanya, termasuk yang disampaikan oleh orang lain. Terlepas setuju atau tidak, sependapat atau tidak, kata Kenneth Arrow, a good listener tries to understand fully what the other person is saying. In the end, he may strongly disagree, but before he did not agree, he would like to know exactly what is not approved. Seorang pendengar yang baik mencoba memahami sepenuhnya apa yang dikatakan orang lain. Pada akhirnya mungkin saja ia sangat tidak setuju, tetapi sebelum ia tidak setuju, ia ingin tahu dulu dengan tepat apa yang tidak disetujui ini. Bapak Guru hadirin yang berbahagia, mengakhiri pidato saya, tidak ada kesimpulan yang dapat saya sampaikan kecuali tiga kata: berdoa bersatu, berkarya demi Universitas Telapor yang lebih futuris. Sebagai penutup, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga besar Universitas Telapor menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyandang beserta seluruh jajarannya. Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Ketua dan seluruh anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Demikian juga kepada Bapak Kapolda Sulawesi Tengah dan seluruh jajarannya, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan seluruh jajarannya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh jajarannya, Bapak Danjen 132 Tanah Lampung dan seluruh jajarannya, Bapak Komandan Lanal Palu dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dan seluruh jajarannya, para mitra kami khususnya pimpinan Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri dan mitra kami lainnya yang telah memberikan dukungan dalam rangkaian Disnatalis ke-34 Universitas Telapor. Keluarga besar Universitas Telapor, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa, terkhusus pada pelangi tiga pilar, yakni security, natalita dan hukum, yang telah mengambil peran penting dan mengawal suasana kampus Universitas Telapor sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sebagai manusia biasa, saya dan atas nama keluarga besar Universitas Telapor mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Disnatalis ke-30 Universitas Telapor, jaya untuk bangsa dan negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang dihormati, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Zulkifli Hasan SHM di acara Disnatalis. Thank you.